Film Pengabdi Setan 2, Communion, yang disutradarai Joko Anwar, sukses menyedot penyuka film horor. Sejak diputar pertama kali di bioskop pada 4 Agustus 2022, hingga konten ini dibuat pada 23 Agustus 2022, film itu sudah ditonton lebih dari 5 juta orang. Banyak pula yang membuat konten ulasan film itu. Kali ini akan dibahas terkait sejarah besar yang menjadi latar film tersebut. Salah satu latar sejarah besar yang dihadirkan dalam film ini adalah Konferensi Asia Afrika atau KAA pada 1955 di Bandung. KAA 1955 disinggung dalam pembukaan film. Dikisahkan, seorang polisi bernama Heru Kusuma yang diperankan Rukman Rosadi meminta jurnalis Budiman Sailendra yang diperankan Egy Fedli untuk membuat artikel terkait temuannya. Heru mendapati pocong-pocong bersujud ke arah foto Raminom di dalam bangunan mirip Observatorium Bosca di Lembang. Heru berpikir ada kejahatan besar yang harus segera dikabarkan, tapi jangan sampai merusak suasana hajatan besar Konferensi Asia Afrika yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Konferensi Asia Afrika pertama berlangsung di Gedung Merdeka Bandung pada 18 hingga 24 April 1955. Pertemuan internasional ini dihadiri perwakilan 29 negara yang sudah merdeka dan hampir merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Menurut Wildan Sena Utama, dalam buku Konferensi Asia Afrika 1955, Asal-usul intelektual dan warisannya bagi gerakan global anti-imperialisme, KAA adalah kulminasi dari banyak aspirasi, antara lain solidaritas Asia Afrika, dekolonisasi, perdamaian dunia, dan kemungkinan membentuk aliansi baru. Hasil KAA 1955 adalah persetujuan yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Di penghujung film, terlihat sebuah foto Presiden Soekarno yang berjalan di depan warga yang antusias menyambut KAA. Di bagian samping kanan, ada foto Batara yang diperankan Fahri Albar dan Darminah yang diperankan Asmara Abigail sedang berdiri. Ada pula sosok anak kecil yang wajahnya mirip Wisnu Hendrawan yang diperankan Muzakir Ramdan. Foto Batara dan Darminah terlihat di belakang seorang tentara, sedangkan foto mirip Wisnu ada di tengah rombongan sebelah kanan Presiden Soekarno. Dari foto asli, jelas sosok Batara dan Darminah tak ada, sementara anak kecil itu memang ada. Hanya saja, sekilas wajahnya memang mirip Wisnu. Foto tersebut adalah momen ketika Presiden Soekarno melihat persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Foto itu merupakan hasil jepretan fotografer Paul Tejasurya yang termuat dalam buku Bandung 1955, Moments of Asian African Conference. And practically every economic doctrine is represented in this law. Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their many variations and denominations. Dikisahkan di dalam film, pekerjaan bapak yang diperankan Bron Palarae yang selama ini ditutup-tutupi ternyata seorang eksekutor penembak misterius atau Petrus. Diawali dengan kecurigaan Rini yang diperankan Tara Basro dengan koper yang selalu dibawa bapak kalau pergi dan keluar rumah. Isi koper tersebut ternyata jari-jari tangan korban eksekusi yang dilakukan bapak. Bapak sendiri dikisahkan di awal film adalah seorang polisi.
Kemunculan pembicaraan Petrus juga terjadi saat ada berita di televisi. Tony yang diperankan Andy Arvian menjelaskan kepada Bondi yang diperankan Nazar Anus tentang orang bertato yang menjadi sasaran Petrus. Tujuannya adalah untuk menekan angka kriminalitas. Ian Douglas Wilson dalam buku Politik Jatah Preman membahas sejak Maret 1983 di Yogyakarta, mayat-mayat penjahat klasteri dan mantan narapidana mulai bermunculan di jalanan. Pembunuhan itu berlangsung hingga 1985. Selama periode tersebut, tak kurang 5.000 hingga 10.000 terduga gali atau bandit dibunuh. Konsentrasi terbesar ada di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jakarta. Mayoritas yang tewas adalah mantan napi, berandalan, atau anggota geng. Yang lainnya hanya pemuda pengangguran yang apes. Secara khusus, tato digunakan untuk mengidentifikasi sasaran. Eksekusi dilakukan oleh skuad juru tembak dengan menumpangi kendaraan tanpa plat. Dalam banyak kasus, mayat-mayat itu ditembus ratusan peluru. Pembunuhan kerap dilakukan di tempat umum, dan mayat ditinggal begitu saja. Meski begitu, pihak berwenang negara enggan memikul tanggung jawab secara terbuka. Kepala Kopkamtib Beni Murdani mengatakan, mayat-mayat yang ada di jalanan adalah akibat perang perebutan wilayah di antara para gali sendiri. Kesimpangsiuran yang muncul karena keengganan negara menjelaskan siapa yang berada di balik pembunuhan membuat pers menjulukinya sebagai penembak misterius alias Petrus. Presiden Soeharto mengakui sendiri keberadaan Petrus dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit pada 1989. Di buku itu, ia mengatakan peristiwa itu diawali oleh ketakutan masyarakat terhadap ancaman yang datang dari orang-orang jahat, seperti perampok, pembunuh, dan sebagainya. Dengan keadaan itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dengan kekerasan pula. Kalau ada yang melawan, mesti ditembak. Kasus kejahatan menurun drastis karena kekerasan itu. Adanya mayat yang ditinggal begitu saja, kata Soeharto, merupakan shock terapi. Menurut Ian, pembunuhan baru mereda setelah semakin banyak laporan soal kasus pemerasan dan pembunuhan yang jelas didorong alasan politis dan pribadi. Ditambah lagi dengan tumbuhnya simpati terhadap para korban dan keluarga mereka, membuat dukungan publik surut. Namun, pada kenyataannya, tak ada jari korban yang dipotong, seperti di dalam film. Di penghujung film, dikisahkan bapak dieksekusi dengan ditarik kedua tangan dan kakinya oleh 4 ekor kuda yang lari ke arah yang berlawanan. Ia dieksekusi di depan anggota sekte, pocong dan raminom. Di Inggris abad pertengahan, hukuman mengerikan seperti itu dilakukan kepada pengkhianat. Dikenal dengan istilah Godly Butchery atau 3 kematian. Sejarawan Rebecca Simon, dalam artikel Godly Butchery, The Horrifying History of Hanging, Drawing, and Quartering di historyextra.com edisi 10 Desember 2021 mengungkapkan, pada 1241, putra seorang bangsawan Inggris bernama William Maurice dihukum karena kejahatan pembajakan. Hukumannya, menurut Rebecca, sangat mengerikan. William yang dieksekusi pada 1242 harus dicabik-cabik di depan umum menjadi 4 bagian. Ia digantung, disayat, dan dikuliti. Di Batavia tempo dulu, hukuman ditarik dengan kuda pun pernah ada. Eksekusi mengerikan itu menimpa seorang tuan tanah bernama Peter Aberfeldt. Menurut Mayumi Yamamoto dalam buku Pahlawan dari Batavia, narasi Peter Aberfeldt melawan company. Aberfeldt adalah anak seorang super kaya Jerman yang mengawini perempuan Siam.
mereka tinggal di Batavia pada abad ke-17 dan 18. Sebagai seorang Eurasia alias campuran, Elberfeld dilaporkan begitu dekat dengan penduduk lokal. Setelah ayahnya meninggal, ia mendapat warisan tanah. Namun, sebagian warisan tanah itu disita VOC. Alasannya dokumen tanah tersebut tak lengkap. Karena kesal, Elberfeld dan teman-teman Jawanya merencanakan pemberontakan. Pada 1722, mereka mempersiapkan diri membunuh seluruh orang Belanda di Batavia. Sayangnya, rencana ini bocor ke telinga company. Elberfeld lantas ditangkap, diadili, dan dieksekusi dengan cara kedua tangan dan kakinya ditarik 4 kuda yang berlari ke arah berlawanan. Elberfeld dianggap pengkhianat. Namun, menurut Susan Blackburn, dalam buku Jakarta, Sejarah 200 Tahun, Gubernur Jenderal VOC saat itu, yakni Hendrik Zwaardekron, mengarang tuduhan untuk membunuh Elberfeld karena ia menolak rencana terhadap tanahnya. Lalu, menurut Mayumi, kemungkinan usai 14 April 1722, VOC mendirikan sebuah monumen sebagai peringatan pemberontakan Elberfeld. Monumen itu dibangun di Jakatraweh, yang sekarang menjadi Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Monumennya sangat mengerikan. Di atasnya ditempatkan sebuah tengkorak yang ditancap tombak. Di bawahnya ada prasasti yang memperingatkan tentang pengkhianatan Elberfeld. Pada 28 April 1942, tentara Jepang memutuskan menghancurkan monumen itu. Dikisahkan, usai teror hantu ibu di film Pengabdi Setan 1, keluarga Rini yang diperankan Tara Basro pindah ke sebuah rumah susun atau rusun di Bilangan, Jakarta Utara. Rusun tempat syuting utama film itu ada di belakang Pasar Sumber Arta, Kalimalang, Bekasi. Dari film itu, terkuak lokasi utama syuting memanfaatkan rusun yang mangkrak. Rusun itu adalah bagian dari program 1000 Tower Kementerian Perumahan Rakyat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dicanangkan pada 2007. Mengutip berita Kompas edisi 5 Februari 2008, pemancangan tiang pertama dari 3 tiang menara pembangunan rusun tersebut dilakukan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asyari pada 6 Februari 2008. Akan tetapi, menurut Antara edisi 7 Agustus 2010, program 1000 Tower terhenti pada awal 2010 karena kendala teknis lapangan dan belum ada dukungan regulasi. Pemerintah sendiri memulai program pembangunan rusun pada 1979. Saat itu, lewat Perumnas, direncanakan dibangun 7.000 unit rusun di Jakarta. Permulaan pembangunan dimulai di Rusun Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Lalu, rusun dibangun di Tebet, Mangga 2, Tanah Abang, dan di Jalan Jenderal Sudirman, belakang Hotel Indonesia. Program ini berlangsung selama 5 tahun, dari 1979 hingga 1984. Di film digambarkan, rusun dilengkapi lift yang sempit dan rusak. Lift itu jadi bagian penting karena digunakan sebagai media utama terbunuhnya banyak penghuni rusun. Lantas, apakah pada 1984 di Jakarta sudah ada rusun yang dilengkapi lift? Nyatanya, rusun pertama yang pakai lift baru ada pada 2014. Mengutip Antara edisi 16 Mei 2014, rusun pertama di Jakarta yang menggunakan lift ada di Tambora, Jakarta Barat. Rusun itu setinggi 16 lantai, berjumlah 514 kamar.